Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang sesuatu yang menurut saya lucu sih. Tentang ijazah palsu Bapak Jokowi. Dengan nalar singkat saya dan dengan durasi sesingkat-singkatnya. Dalam beberapa hari terakhir, ijazah telah menjadi salah satu isu hangat yang terus muncul di permukaan. Hal itu dikarenakan dugaan ijazah palsu terhadap Presiden ketujuh, Bapak Joko Widodo. Yang sebenarnya, tuntutan ijazah palsu terhadap Bapak Jokowi sudah lama bergulir. Namun, beliau seakan-akan muncul di permukaan setelah jabatan presiden beralih tangan kepada Presiden Prabowo. Ya, meskipun telah dipatahkan berkali-kali melalui jalur hukum, isu ini tetap mencuat kembali ke permukaan. Banyak media berita yang masih saja terus menulis berita tersebut. Sebenarnya, yang menjadi titik tanda tanya saya adalah terlepas dari benar dan salah isu tersebut, mengapa isu ini terus muncul di permukaan? Ah, saya jadi teringat 1965 ketika kerasnya isu budaya melegitimasi kekerasan fisik itu sendiri. Ketika isu budaya sebenarnya amat sangat lebih kejam dari kekerasan fisik itu sendiri. Ketika media dan beberapa penulis sastra dijadikan senjata untuk memarginalkan partai tertentu. Itu bukan menurut saya. Silahkan dibaca tulisan Wijaya Herlambang ataupun tulisannya Anderson. Isu-isu semacam itu bukan sesuatu yang baru bagi bangsa kita. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah ketika pernyataan opini dan fakta tidak benar-benar sesuai, mereka yang tidak tahu dan termakan oleh isu justru tambah memperkeruh keadaan. Jadi mungkin ini hanyalah persoalan perbedaan prinsip politik dari bangsa kita sendiri. Kontestasi di beberapa tahun yang lalu masih sangat terasa hingga saat ini. Iklim politik yang terus berubah-ubah dari pembesarnya dan kemudian warganya yang masih tidak dewasa dalam berpolitik mungkin. Dan boom, jadilah saat ini. Perlu diketahui, perbedaan politik adalah hal yang biasa saja. Tapi begitu sangat penting dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Perbedaan ini dapat menjadi sarana untuk belajar, berdiskusi, dan menemukan solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Namun, penting pula untuk diingat bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci atau merusak persatuan. Menurut saya, ijazah hanya sebagai formalitas, sedangkan kemampuan dan kompetensi yang sebenarnya dapat dibuktikan melalui hasil kerja dan kontribusi nyata. Banyak orang yang memiliki ijazah yang tinggi, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim atau tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Saya ingin mengutip sepatah kata dari Dr. Klepper kepada Soekarno sewaktu Soekarno lulus dari kuliahnya di Bandung. Ijazah ini dapat robek dan hancur menjadi abu pada suatu saat nanti. Ia tidak kekal. Ingatlah, satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter seseorang. Ia akan tetap hidup dalam hati rakyat sekalipun sesudah mati. Pesan ini bisa kalian jumpai di dalam karya Cindy Adam, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, ataupun buku Kuhantar Kau ke Gerbang, cerita Soekarno dengan Ibu Inggit, karya Ramadan. Pesan tersebut menjustifikasi bahwa itu hanyalah sebuah kertas. Ijazah itu hanyalah sebuah kertas yang kemudian untaian kertas tersebut menjadi kegaduhan di negeri kita ini.
Kemudian, siapa yang diuntungkan dengan fenomena ini? Menurut hemat fikir saya, mungkin semua elemen berpotensi diuntungkan dengan kegaduhan ini, baik pihak penggugat ataupun tergugat, dan semuanya sangat kental dengan kepentingan. Maka kesimpulan dari deskripsi tersebut adalah kembali kepada kita sendiri, kepada diri kita sendiri, antara koalisi dan oposisi. Terima kasih.